ibu semuanya, gak ada bapak ya. Pertama, langsung aja kita catat ya, apa sih yang harus kita persiapkan dan supaya kita nggak lemes. Kan biasanya kalau itu sih anak kita kan ya, sehari tidur kalau bulan Ramadan ya. Tidurnya tuh dari habis subuh sampai menjelang puasa, buka puasa. Itu benar-benar ya kan, itu juga ada buat ya. Kalau seharian jangan juga gitu ya. Nomor satu menghindari dehidrasi atau kekurangan cairan saat bulan Ramadan. Jadi minumnya tuh kalau dirumuskan 2 gelas saat berbuka dan 4 gelas malam dan 2 gelasnya saat sahur. Nah, jadi kita nggak boleh tuh kalau minum langsung 1 liter, ada nggak gitu? Karena misalnya habis apa ya, habis jalan jauh itu langsung blok gitu ya. Kenapa sih nggak boleh 1 liter? Karena nanti sel otak kita bisa hiponatremi atau bengkak atau hiponatremi, terlalu turun natriumnya, lalu banyak cairannya sehingga kita pingsan. Ya, jadi harus ada batasan-batasan. Kenapa kita harus batasi sekali itu 1 gelas aja deh, 200 cc ya. Jadi jangan langsung terlalu banyak. Ya, itu pertama. Jadi kalau yang biasa kita minum berapa gelas Bu sehari semalam? 8. Ya, kalau orang tua kenapa harus lebih rendah? Jangan 8. Mungkin bisa aja 1 liter aja atau 1,5 liter. Karena komposisi lemak pada orang tua itu lebih banyak daripada komposisi air. Orang tua kalau di Indonesia batasannya 60 tahun ke atas. Ya, 60 tahun ke atas tuh kalau di luar negeri 65 tahun ke atas. Kenapa lebih ini ya? Kok lebih rendah? Atau juga tuh ya. Kalau kita 60 ke atas, kalau luar negeri 65 ke atas. Satu, udah alhamdulillah ya, udah kelihatan ya. Nah, jadi yang berikutnya, kalau kita gimana ya caranya kita kalau buang air kecil itu jangan terlalu besar banget pada saat puasa. Hindarilah minum teh atau kopi saat sahur. Ya, jadi kalau mau ngopi, mau teh, aduh pengen teh kopi, mungkin enaknya tuh habis tarawih kali ya. Atau nah gini, kenapa sih teh saya bukan musuhan sih? Kalau di London kan sore, ya. Ada yang pernah dengar teh sore, kalau di London di Inggris, jadi kebiasaan mereka ya sekil aja, enggak. Kalau kita kan suka satu gede gitu. Pantesan sering besar ya, kalau mereka tuh kecil, imun gelasnya gitu ya. Kenapa? Karena teh itu menghalangi penyerapan zat besi sama kalsium, mineral. Jadi kalau ada punya anak tuh remaja, kok pucat mukanya, HB-nya kok cuma di bawah 10 ya. Kan normal kalau kita perempuan berapa? 12 ya kan? 12 atau 12,5. Kok dia 8, 9 ya, kan kurang darah ya. Berarti ada sesuatu nih. Jangan-jangan kita udah masih mahal-mahal ya, enggak. Ayam goreng kan bagus ya, protein hewani ya. Nah, saya ada stok-stokan dari sapi 3 bakaran kan ya. Ternyata sudah mahal-mahal minumnya teh manis. Kan suka gitu ya kalau di resto. Ini aku mau teh manis. Ya nggak apa-apa gitu kan ya. Ternyata menghalangi penyerapan zat besi, mineral, kalsium. Jadi dia nggak tinggi-tinggi dan HB-nya turun. Ya, jadi coba dibiasakan dulu. Anak saya juga begitu. Saya coba usahakan jangan kebiasaan. Coba Kak kalau minum tuh kopi anget atau jus jeruk nipis anget gitu. Kalau jeruk nipis malah membantu penyerapan zat besi. Kebalikannya, ya tadi menghalangi, kalau ini membantu penyerapan. Jadi itu yang dia tipsnya ya. Jangan minum teh manis saat sahur, kopi saat sahur, supaya nanti bangun tidur nggak buang air kecil terus-terusan. Ya. Terus kalau bisa banyak mengandung buah dan sayur kalau lagi sahur, supaya apa? Supaya air di buahnya ada, vitamin mineral juga ada, ya kan? Ini itu nanti saya bagikan ya, poin mau nggak? Oh ya. Ya. Boleh di share booking ya, Nah Bunda. Nah kemudian yang kedua adalah tipsnya, kalau bisa kita variasikan makanan. Nah ini ada bocoran ya, kenapa kok kanker makin banyak nih, terutama kanker payudara. Kanker leher rahim itu nomor 1 dan 2 di Indonesia. Kok perempuan dua-duanya sih gitu? Memang payudara ada juga pada laki-laki ya, tapi kebanyakan pada perempuan. Nah kenapa? Karena kita makannya nggak variasi, nggak diversifikasi, makannya 11
3 deh. Piringnya itu bagi 3. Komposisi pertama ya itu sayur. Nah, sayur apa ya? Kita kesini lagi ke muka saya lagi. Sayur pertama, jadi gini, kita jangan memusuhi sayur-sayuran. Kan ada yang mitos, kalau banyak makan sayur kok sakit ya di sini, betul ya? Kok kalau makan bayam kampung langsung sakit. Sebetulnya kalau saya belum tentu sih, karena tiap orang kalau saya tanyain ya ada yang oke, ada yang enggak, jadi variasi. Mungkin karena mitos jadi sugesti gitu. Sebetulnya yang betul adalah pada usia tua, apalagi mohon maaf nih, kita gemuk ya. Saya juga berusaha menurut berat badan, Bu. Ibu jangan salah ya, saya nasihat saya ini untuk saya juga loh, Bu. Karena saya habis melahirkan langsung makan, ya. Jadi makan resmi gitu ya. Harus itu sama kita sama-sama kita diet ya. Karena kalau kita nggak diet, ini tulang sendi yang dibutuhkan itu menopang berat badan ya. Nah, menopang berat badan itu berat dia kerjanya, sehingga sendi antar sendi lutut itu tipis, sehingga apa? Sakit, gesekan dengan dua sendi ini sakit. Jadi osteoartritis. Jadi kalau jalan naik tangga pernah dengar gitu. Terus kalau bersimpuh susah sekarang. Karena apa? Karena pelumas atau cairan sendinya sudah mulai berkurang. Jadi kita sakit osteoartritis. Nah itu ada derajatnya. Derajat 1, 2, 3, 4. Yang parah tuh 4 bisa sampai ganti apa tuh? Ganti ini besi, apa kayak gitu ya. Nah itu suatu hal yang wajar kalau di kedokteran ya. Jadi nggak usah khawatir. Ada di BPJS mungkin ada yang tangguh, ada program-program untuk osteoartritis lutut pada orang tua ya. Jadi supaya nggak begitu gimana? Kita jangan berat badannya jangan berat sehingga nggak memperparah lutut kita. Nah ini, ibu-ibu ini ada isi piringku. Isi piringku ini sangat diharapkan oleh ahli gizi. Jadi kalau kita makan sekarang Bu ya, ibu pengen cantik nggak sih Bu? Mau ya cantik wajahnya, awet muda betul nggak? Hati-hati kalau laki-laki suami kita, kalau kita yang kurang maaf ya, nanti suka lihat sampai sini nggak sih? Udah masih enggak ya kalau nggak ada ya. Tapi kita juga harus berusaha nggak? Kita harus cerah wajahnya betul nggak Bu? Harus badannya juga harus kita jaga betul nggak Bu? Sama-sama ya. Insya Allah kita jadi sama-sama ya. Jadi supaya kita awet muda harus banyak makan sayur. Jadi sayur jangan dimusuhin ya. Tidak ada hubungan antara asam urat dengan sayur. Sayur itu poinnya sedikit. Yang banyak itu di mana? Yang banyak itu di jeroan, seafood, cumi, kerang, udang yang enak ya. Tapi kalau ikan-ikanan nggak apa-apa Bu. Ikan tawar karena banyak mengandung protein dan omega 3, 6, 9 bagus buat tubuh kita ya. Nah jadi sepertiga piring kita itu sayur. Hijau-hijau juga nggak apa-apa ya. Kalau bisa agak matang dikit, setengah matang supaya kumannya nanti ya. Lalu apa? Sepertiganya baru karbohidrat. Karbohidrat itu apa sih? Nggak harus nasi putih, bisa pasta, yang suka-suka mie misalnya ya. Tapi mie jangan instan, kalau bisa mie-nya yang bagus ya, yang biasa kita buat juga bisa ya, buat sendiri ya. Kemudian apa lagi? Roti gandum, kentang, goreng, ubi, talas ya, itu semua karbohidrat. Sepertiga aja Bu. Kalau kita mau cantik awet muda, kurangi karbohidrat. Jadi kalau kita mikir-mikir dulu nih, aduh mau makan ini, nanti bayangin dulu. Jadi Bu ada 2, kalau bisa di HP-nya ada waktu kita muda, waktu menikah kan ada kan? Pasti langsing-langsing. Coba kalau kamu diganti waktu kita nikah sama suami. Jadi iya kalau mau makan ini mikir dulu nanti gendut, ya kan? Nah kalau lebih dari batasannya nggak enak kan udah deh. Nah gitu. Jadi ada impiannya harus ditaruh di sini. Mau turun berat badan berapa? Jadi ingat terus ya. Nah, terus sepertiganya dibagi lagi 3. Yang pertama sepertiga pertama adalah lemak, misalnya makan daging dikit atau makan ikan, apalagi tahu tempe itu sepertiga aja. Dari sepertiga loh Bu, sepertiga dan sepertiga. Lalu gula bolehlah sedikit ya. Kemudian apalagi susu tanpa lemak. Nah itu dibagi 3. Nah ibu tuh kalau mau tahu resep orang diabetes biar kita gak kena diabetes ya, atau yang sudah kena diabetes batasannya gimana sih? Nasi sekepal. Tapi kalau kepalanya gede, jadi gede kan. Nah, kalau saya kecil kan, kepal segini. Kalau daging merah sejempol aja Bu, cuma kanan-kanan aja, kantong hari raya gitu. Ya, segini. Terus kalau ikan segini, tahu tempe boleh deh segini kalau tangan kita ya. Kalau sayur baru segini. Ya. Jadi sayur jangan sejumput 1 sendok, tapi benar-benar 1 mangkok, sepertiga itu. Jadi ya. Jadi itu ya terus itu kalau goreng
jangan terlalu banyak minyak. Ibu beli, maaf bukan cuma jualan ya, beli teflon yang anti lengket atau yang fryer tuh yang pan fryer ya, yang tanpa lemak. Terus usahakan sekarang pasti di sini yang ada jago masak kan? Bu Nita ada yang jago masak nggak di sini? Banyak. Coba sharing gimana caranya bikin yang enak, ringkas dan enggak rumit dan kandungan gizinya bagus. Ayo Bu, kita buat sharing, apalagi bulan Ramadan. Kalau bisa Senin sampai Minggu sampai Ahad itu udah dijadwal sama kita. Jadi kita nggak pusing-pusing lagi, belanja sekalian, gitu. Terus buku-bukuan 3 hari sekali gitu Bu. Jadi kita nggak menghabiskan waktu untuk di dapur. Kalau saya usul ya, ibu-ibu misalnya nih beli piring plastik atau rotan yang ada itu loh Bu, gratisan. Jadi tinggal buang-buang organik, buang-buang. Jadi nggak usah isi piring banyak-banyak. Misalnya ya, kan mendingan daripada isi piring banyak-banyak kita tilawah satu halaman tuh enggak. Nah, jadi ya terlalu banyak di dapur. Kalau mau masak ada 2 tim, 2 bagian. Tim satu untuk berbuka, tim satu untuk sahur. Ya kan? Jadi bu nggak repot-repot bangun jam 2 untuk masak lagi kan? Ya kayak itu ya. Jadi ringkas. Jadi kalau lemak berapa Bu? Satu hari maksimal atau diisi 5 sendok lemak minyak. Jadi kan kalau kita bisa berendam gitu kan ya, goreng-goreng. Gimana caranya maksimal 5? Wah, goreng apa tuh yang bisa 5? 2, 3, 4, 5 ya. Makanya cari resepnya ya Bu ya, PR ya. Kemudian kalau gula hanya boleh 5 sendok pasir, 5 sendok gula pasir. Itu setara dengan 50 gram karbohidrat. Nanti kan ya 50 gram karbohidrat itu setara dengan makanan apa sih gitu ya. Jadi kita harus dibatasi cuma 50 gram per hari. Kemudian yang berikutnya, nah kalau garam, siapa di sini yang darah tinggi ada? Kalau sama lu ya Bu, memang udah umurnya pasti pembuluh darahnya menyempit. Nah kalau bisa yang sudah darah tinggi cuma boleh setengah sendok teh garam. Kalau yang belum boleh 1 sendok teh. Tapi kalau bisa masaknya itu jangan dibumbuin garam dulu. Kalau untuk misalnya untuk suami yang sudah kena hipertensi, dipisahin aja. Tapi umpetin garam di meja. Jangan sampai nanti udah jatahnya setengah sendok sehari loh, bukan sekali makan. Ya kan? Itu diumpetin, kita aja tahu biar nanti suami kita nggak nyari garam mana garam. Kayak gitu ya. Soalnya orang Asia itu sensitif sama garam. Makan garam sedikit bisa tensi bisa naik. Nah garam itu nanti saya jelasin ada di mana aja ya. Ingat-ingat ya, tadi gula pasir berapa maksimal 5 sehari atau 50 gram karbohidrat. Kemudian minyak goreng berapa tadi Bu? 50 gram, garam 1 sendok teh ya. Jadi nanti garamnya pas mau dimakan aja, jadi efektif. Kalau Himalaya gimana? Sama aja Bu, garamnya tinggi juga Bu, walaupun Himalaya ya. Himalaya juga tinggi juga ya. Lanjut. Nah ini sumber gizinya ibu nanti di share ya. Jadi itu coba Bu variasi anak-anak yang ada di sini punya anak balita ada nggak? Ada yang punya anak balita? Kan hati-hati jangan sampai stunting. Nah ada ya, atau yang cucunya di bawah 5 tahun ada nggak? Ada. Nah ayo kita sama-sama berjuang untuk menurunkan angka stunting di sini. Stunting di Banten masih 30%, masih ya kira-kira 24 ada 25% ya. Ada di daerah lain 30%. Kita harus turunkan 14% tahun 2024 Bu. Nah saya berharap ibu-ibu sini nih pasti pada berhati dermawan ya. Ke kampung-kampung yuk kita cari anak asuh yuk yang mau dijadikan target penurunan stunting. Kenapa stunting? Karena makannya itu aja gak divariasikan. Jadi anak bosan gitu ya. Anak-anak kecil tuh suka bosan. Makanya kita harus punya sumber karbohidrat jangan itu terus, bisa aja jagung, talas, ubi gitu. Anak kecil harus dikenalkan. Jangan nasi goreng instan, ayam goreng upin-ipin tuh kering gitu. Nah itu nggak boleh. Kalau bisa ketika sudah 6 bulan sudah diberikan makanan pendamping ASI ya Bu ya, itu kita kasih makanan seperti kita makan, tapi teksturnya sangat sesuai untuk misalnya ibu nasi liwet kasih nasi liwet tapi lembut, nasi uduk kasih nasi uduk. Kalau misalnya mau rendang boleh nggak? Rendang boleh tapi dicincang gitu loh Bu. Jadi dari kecil tuh dari umur 6 bulan 8 bulan itu ya sudah dikasih protein hewani sama kita makan. Itu pesan dari Mas Damayanti, Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia Satgas Stunting. Itu pesan mereka dia untuk kita.
Jadi dari kecil jangan tomat, diserut, pisang. Ya justru sayur itu nanti Bu ketika usia 1 tahun. Ya, jadi jangan fokus ke bayi sayur, tapi fokusnya ke protein hewani, mau daging, ikan, telur. Nah untuk telur jangan dimusuhin. Telur bikin bisul, enggak, itu mitos. Ya telur tuh bagus, banyak mengandung vitamin, segala macam vitamin, zinc, ya selenium itu adanya di telur. Jadi Ibu, ayo bismillah kita ini ya program anti stunting ya. Nanti terusin aja Kak, udah terusin sampai keluar nanti. Nah tips makan sehat saat berpuasa. Nah ini dia sumber-sumbernya ya. Oke, dibalik lagi. Nah itu gimana caranya biar kita bugar ya? Ibu kalau makan karbohidrat jangan makan yang mie instan, udah itu gampang banget. Jadi makannya gimana? Misalnya nasi merah, roti atau roti gandum ya, yang dia tuh panjang pemecahannya. Kalau instan itu cuma sebentar aja, udah nanti 2 jam lapar. Anak-anak begitu, mau ini saya malas bangun, kita kasih roti atau mie instan, nanti dia lapar lagi jam makan gitu. Kemudian memperbanyak konsumsi sayur dan buah. Nah, protein harus di mapping, harus dikurikulumin. Senin apa proteinnya, Selasa sampai minggu, nanti minggu kedua apa sampai 1 bulan. Hari ini Umi makan sup ikan nila, nanti besok kamu makan apa, ikan patin, jangan ayam terus, misalnya ganti-ganti. Mau daging apa, boleh daging yang alami dari kita sendiri, boleh. Yang penting proteinnya ada, supaya dia juga pembangunan tubuhnya bagus ya, regenerasi sel. Lalu sarankan perbanyak makan berserat, boleh banget ibu-ibu misalnya bikin agar-agar. Nanti saya Bu, kalau anak-anak nanti sahur, dilibatkan, jangan kita sibuk sendiri. Jangan deh, ibu harus, kan ibu kan kepala sekolah ya. Anak pertama tugasnya apa? Pas bawa, anak terakhir pas bawa, anak kedua pertama apa misalnya, ngeracik apa? Kamu ini ada keputusan ini gitu. Jadi rame-rame, gotong royong ya, biar kita sendirian kayak gitu. Nah, begitu pula dengan saat berbuka. Oh iya, kalau bisa nanti saat sahur itu ya, kalau bisa diakhirkan, kan sunnahnya gitu ya, diakhirkan supaya apa sih? Supaya gula darah kita bertahannya cukup 12 jam aja, jangan lama-lama. Dari jam 5 sampai dari jam berapa? Sekalinya ya, sampai jam 6. Kita bersyukur di Indonesia cuma segitu ya. Tapi coba ibu nanti, saya pernah ke Berlin ya. Ya Allah, panjang amat gitu. Sampai jam 8. Berapa jam? Dari jam 4 tadi udah bisa. Nanti bukannya jam makan malam, Masya Allah. Isanya pendek. Ya, nanti ada lagi dispris kalau mereka ganti-gantian. Jadi nggak kayak tahun begitu, kadang-kadang pendek, kadang-kadang panjang coba deh. Tapi kita alhamdulillah di tropik katulistiwa ya, segitu-gitu aja 12 jam. Nah jangan sampai kita sahurnya jam 2. Ngapain sahur jam 2, jam 1 ya. Nah, jadi sahur itu kalau bisa setengah jam sebelum imsak. Itu aja deh. Sebetulnya sampai subuh boleh makan sih, cuma nanti deh saya cerita. Kalau imsak, kalau bisa kita udah selesai, kita sikat gigi, kita fokus untuk waktu sahur. Waktu sahur itu waktu yang sangat ijabah doa-doa kita. Nah itu jadi dan sikat gigi, sikat lidah kita tanpa, kalau sikat lidah tanpa pasta ya. Jadi kita bersihin dulu pasta giginya, kita sikat lidah kita. Karena suka nempel di situ tuh kotoran sisa makanan. Nah setelah itu kita fokus untuk menyambut sholat subuh, mau sholat subuh di masjid di sini, di Masjid Munawwarah misalnya, atau mau sholat subuh di jamaah di rumah. Jadi kalau bisa ya, kita tuh kan hidup kita tuh sebetulnya Bu, ini saya sharing ya, bukan nasihatin. Kata Ustaz yang saya dengar, hidup kita itu adalah menunggu-nunggu waktu sholat utamanya, ibadah, ya kan? Jadi kalau sholat itu, kalau bisa 5 menit sebelum azan udah nongkrongin, ya, udah wudu, udah siapin mukena yang ininya segala macam, ya, dengerin jawab azan kita jawab, ya, jawab dengan doanya juga. Sholat sunnah rawatib kan gitu ya, menunggu-nunggu waktu sholat hidup kita itu. Nah, kenapa? Karena yang nanti ditanya pertama kali adalah sholat kamu gimana? Sholat fardu kita, bukan sholat sunnah, tapi fardu itu yang paling penting. Nah, jadi kita kalau kita mau kualitas ibadah kita bagus sholat fardu kita sama-sama ya, kayak gitu. Dan jadi kalau bisa diakhirkan sahurnya dan bukanya juga cepat, jangan antar aja. Semakin bukanya lama semakin pahala, udah justru salah. Justru kata Rasulullah cepat-cepat buka.
Nah jadi kan ada kalau bisa tuh kurvanya ganjil ya, ada 3, 5 gitu ya. Jangan 9 juga Bu, nanti kekenyangan, kebanyakan gula ya. Nah kalau bisa Bu ya, sebelum kita berbuka ini anak-anak suruh kumpul, ayo kita baca Al-Masura, ayo kita baca doa sama-sama. Jadi udah nongkrongin di bukaan kita itu sama-sama ya, itu juga dijaga juga doa kita. Nah tujuannya begitu aja langsung dibatalin supaya kita nggak turun gulanya, nggak hipoglikemi, terutama untuk yang sakit diabetes, nggak boleh lama-lama. Nanti bisa di bawah 70, yang namanya hipoglikemi di bawah 70 gula darahnya. Nanti dia pusing, gemeteran, keringetan gitu. Kadang-kadang bisa pingsan, ya. Oke. Kemudian tadi ya sama juga ya Bu ya, ada sahur dan sebagainya, lauk pauk ya. Oke, lanjut. Kalau bisa Bu, buka puasa jangan gorengan dulu ya Bu ya. Karena gorengan kan kolesterol jadi naik tuh. Anak-anak kan terbiasa, mana bawang gorengnya, gitu. Kalau bisa jangan semuanya serba manis. Nanti jadi gulanya kan. Anak-anak juga bisa obesitas. Anak balita bisa obesitas. Jadi ibu harus tegas. Ya kapan harus kasih gula, kapan enggak gula. Jadi, nah kali ini jangan gorengan dulu. Gorengan seminggu sekali aja ya kita tukar ya. Misalnya sop buah, sop salad, apalagi. Misalnya jangan orang-orang dulu yang banyak santannya. Coba kasih bubur kacang hijau tapi tanpa santan. Kalau sampai kasih santan. Kan bagus bubur kacang hijau. Terus madunya madu itu ya Bu, madu gula aren atau madunya, gulanya madu misalnya ya. Coba cari jangan sampai semua kalorinya jadi banyak gitu. Kan mau ini kurma tapi tambahnya misalnya jus jambu itu lebih keren lagi Bu. Kali apa banyak gizinya gitu. Jadi jangan gorengan Bu ya. Nah ini pun ya untuk seimbang contoh aja ya. Pasti lebih pintar dari ini. Misalnya kalau sahur itu nasi pakai ikan, tahu bacem, bayam kuning, tambah jamu misalnya ada semakan ya. Kemudian contoh apa sih kurma, ada makaroni spotong isinya ada keju tapi bayam tomat, tapi untuk balita semoga betul ya. Terus makan-makannya, nah cemilannya misalnya susu rendah lemak sampai berprotein, nasi ayam teriyaki, tumis tempe wortel, brokoli, pisang. Ya pasti jago lah kalau untuk menu ya. Ibu buat menunya seminggu sekali, salam juga gitu. Ke pasar sekalian, jadi nggak tiap hari ya. Lanjut. Nah, tadi pertama Bu minum. Tadi pertama apa tadi? Minumnya 2, 4, 2. Kalau yang kedua makanan gizi yang seimbang, banyak mengandung protein, vitamin dan mineral. Kemudian yang ketiga berjemur matahari, itu tips kita bugar. Kenapa kita harus berjemur? Karena kita pengen dapetin vitamin D. Coba deh itu kalau beli satu box itu yang isinya berapa ya? 30 itu harganya mahal kan? Nah daripada kita beli vitamin D 1000 unit, 5000, beli kita berjemur. Tapi kalau berjemur itu nggak usah buka kerudung. Kalau kita udah pakai jilbab ya, cukup muka. Kalau di rumah ujung ini jari sampai siku aja. Gak usah semuanya kita buka ya. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan reseptor vitamin D di muka dan telapak tangan. Ada reseptor ting ting ting. Kalau udah nyusun semua tubuh kita keren. Itu ada penelitiannya di Australia sama dokter kulit ya. Nah kalau untuk bapak gak usah buka baju semua, cukup kaos dalam ya kan. Berjemur kapan sih? Antara jam 8 sampai jam 11, tapi yang paling bagus 9 sampai jam 10. Cukup 20 menit karena kita orang sawo matang. Kalau orang kulit putih lebih lama ya kan. Nah kalau bisa Bu, kalau kita mau berjemur jangan lupa pakai tabir surya. Kalau bisa sunscreennya 30 menit sebelum keluar. Kalau ibu misalnya mau keluar kan biasanya kita sholat duha dulu nih. Nah sholat duha nggak usah dandan dulu, kita pakai ini dulu. Habis sholat duha kita pakai sunscreen ya, foundation terserah. Lalu nanti habis sholat zuhur pakai lagi, jangan males ya. Males gitu. Jangan, ibu kan nggak mau flek-flek kan? Yang cerah awet muda kan pakai sunscreen. Kenapa? Karena kita kan nih lihat sahabat kita kan. Sahabat kalau nggak ada ini nggak dompet, aduh balik lagi lupa bawa HP dulu. Ini radiasinya banyak. Ini tuh kalau tidur kalau bisa jangan di sebelah HP, radiasi bisa kanker. Ya, jadi kalau bisa ibu pakai sunscreen karena kita ada radiasi nih. Jadi sunscreen itu juga mencegah dari mana nih, dari sini sampai ibu masak. Ibu masak ada kompor kan, gas atau api itu juga radiasi. Jadi ibu kalau kenapa sih kok kalau mau masaknya pakai sunscreen? Emang begitu aturan dari dokter kulit pas saya ngomong. Kalau masak, aduh bunda kok cantik sih pakai sunscreen dong kan mau masak. Masak harus pakai sunscreen bedak gitu. Ya, jadi kalau bisa jangan kena itu pakai masker itu kan itu
Yang kena curhatan nih, kita minyak. Jadi kok bunda cantik mau masak? Iya, karena kan saya mau kerawat wajah, gitu ya. Sekarang gitu, jadi habis itu sholat duha, sholat zuhur, sholat asar 3 kali. Saya bukan juara nih, tapi suami juga disuruh pakai, ya. Tapi pakai sunscreen karena aku mau keluarkan supaya nggak kenapa ultraviolet D, ya. Apalagi kanker kulit sekarang lagi tren bu, melanoma, ya. Apalagi biar nggak pakai hitam, suami juga harus dirawat bu, ya biar kita enak lihatnya. Ya. Nah, terus apa lagi? Kalau bisa, walaupun mendung, walaupun hujan tetap pakai, karena dia bisa menembus awan. Ya, dia lebih dahsyat dari yang kita kira. Ultraviolet B itu ya. Di samping bagus sinar matahari, tapi hati-hati dengan sinar ultraviolet B-nya, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini makanan tinggi natrium nih. Natrium, sodium sama ya. Natrium, sodium itu kalau ke mak-mak itu kan banyak barcode tuh. Nah itu kan lihat ya ada pengawetnya nggak? Nah berapa kira misalnya kita makan garam atau natrium hanya boleh 5 atau 6 gram sehari. Jadi itu nanti kalau beli makanan ya lihat kadar sodiumnya berapa. Jangan-jangan udah 4 gram sendiri. Jadi biasanya 3 gram lagi dong sehari. Nah kita udah makan coklat, biskuit segala macam, nggak tahu itu udah 5 gram sehari itu. Tambah lagi kita kasih rumah sayur, kayaknya kita darah tinggi di awal-awal muda. Kenapa ya? Mungkin makanannya banyak pengawet. Lihat tuh ya ada perlu kasih ikan asin kayak gitu dan seterusnya, ya. Nah, jadi hati-hati sama saudara kita yang kena hipertensi ya. Selanjutnya, saya bingung deh, kok bapak udah makan obat darah tinggi 2 macam, tapi kok tensi belum teratur? Kan saya tanya ya, Pak, dimakan gak obatnya? Dimakan kok demi Allah, dibilang gitu ya. Udah gak apa-apa sih, kita mau makan aja. Terus kenapa ya? Oh ternyata dia suka ngedis di makan-makan beginian, jadi dari situ. Walaupun kita udah makan obat, bukan berarti tensinya aman ya, tergantung makanan juga sih. Nah ini lanjutin aja. Oke, lanjut. Nah ini yang ketiga tadi yang keempat apa bu? Tadi kan pertama minum, 2 gizi seimbang, 3 berjemur, 4 olahraga. Nah itu tuh olahraga ini gimana? Olahraga apa sih? Coba. Ini keren, olahraganya apa bu? Jalan kaki. Kalau bisa jalan kaki cepat ya sampai kita berkeringat. Kalau jalan kaki nyantai begini nggak intensitas sedang namanya. Nah yang namanya sehat itu harus apa sih? Sehat fisik. Nih badan kita ya. Mental harus sehat juga bu. Jangan kita ngaco, bingung, depresi jangan. Terus yang ketiga sosial. Ya, berinteraksi dengan kita di tetangga mesti baik yang ngomongin orang ya, yang sendirian. Terus spiritual, rohani kita tadi supaya kita dekat sama Allah gitu ya. Yang berikutnya dompet harus sehat, betul kan? Dompet. Jadi kita ada peraturan fisiknya, mental, spiritual, hati, dan lingkungan juga dompet. Itu namanya sehat kalau kita dompet ini. Kurang dari kita sakit. Nah kalau bisa nggak cukup sehat tapi kita bugar itu apa sih bu? Nah nih bugar itu adalah kemampuan untuk melakukan kegiatan sehari-hari dengan optimal tanpa rasa lelah. Ibu masak, nyapu, nggak terlalu lelah sampai dibalas 2 hari tidur nggak? Cukup untuk waktu energinya cukup untuk melakukan aktivitas sehari-hari tanpa rasa lelah. Satu lagi nih, masih cukup energi untuk menikmati waktu luang dan memenuhi keadaan darurat tak terhingga. Bisa ibu mohon maaf nih ya, dikejar anjing, lari kan? Masa nggak lari? Ibu masih kuat untuk, nah itu namanya bugar. Kita lari, terus kita mengejar kereta kan terangkas kan ya kereta KRL. Masih bisa mengejar kereta, nggak sampai, kayaknya udah mau pingsan. Berarti kalau kita namanya bukan bugar. Nah, gimana cara biar bugar? Olahraga. Lanjut. Apa aja olahraganya? Lanjut aja. Terus, nah ini kalau kita obes, tingkat kebugarannya pasti jelek, pasti turun ya. Selanjutnya, lanjut. Nah, jadi bu olahraganya kalau bisa jangan yang ringan-ringan dan lucu. Coba lanjut lagi kak, kalau mudah lanjut lagi. Kalau bisa yang kayak gimana sih olahraganya? Olahraga sebaiknya tanya sama dokter ya. Kalau ada sakit jantung, diabetes kronis, tanya dulu dok, saya olahraganya cocok apa, harus tanya. Ya, tapi kalau misalnya nggak ada apa-apa, jalan kaki, tapi agak cepat, ya supaya kita jantungnya naik. Ya, lanjut.
Nah ini, yang namanya kenapa sih kita olahraga? Karena satu, dia meningkatkan imunitas. Jadi kita nggak gampang kena TBC, kena COVID, penyakit menular lainnya, penyakit kronik. Yang kedua, dengan olahraga itu kita mendistribusikan oksigen dari ujung rambut sampai ujung kaki. Karena makanan saat kita itu adalah oksigen, ya glukosa. Kalau kita kurang oksigen kita jadi migrain, kalau otak jadi ngantuk mulu, jadi lemas. Ya, kok pegal-pegal kram sih dok? Karena nggak terdistribusi oksigennya ke otot. Nah, jadi kita harus melanjutkan perjuangan nih untuk olahraga. Nah, olahraga yang bagus apa sih nih? Ibu bisa jalan kaki yang cepat, bersepeda, yoga, berenang, atau kegiatan yang low impact lainnya. Kalau mamanya tadi ibu ya, jelita jalan 50 tahun, cukup senang kesegaran jasmani. Ibu tahu SKJ 88 nggak? Kan gampang ibu, gini doang. Nah, itu tuh ringan dan lucu, tapi kalau kita bener-bener ya keringat basah nih baju, karena bagus gerakannya nggak susah. Gak usah lari-lari kan gini aja juga udah keringetan. Tapi terus konsisten. Biasanya kalau baru-baru tuh cukup 15 menit dulu deh, lalu lanjut 20 menit, 30 menit sampai nantinya 1 jam kalau bisa. Kalau nggak bisa ya udah deh, setengah jam boleh. Mulai dari pemanasan, latihan inti sama pendinginan ya. Lanjut. Nah, selanjutnya kita lompat saja karena waktu ya dia. Kita udah olahraga nih. Kalau misalnya bulan puasa gimana dong? Kalau bulan puasa 3 hari pertama jangan olahraga karena kita masih punya penyesuaian. Nanti hari keempat mulai tek-tek. Ayo anak-anak kita olahraga. Kapan olahraganya? Setengah jam sebelum berbuka. Atau habis taraweh kita programan. Nyetel YouTube. Kalau boleh habis taraweh sebelum tidur. Ya kalau nggak sempat. Kalau berbuka gimana dong? Kalau berbuka bisa berbuka jam 6, setengah 6 kita mulai senang. Kan nanti kan nggak usah minum kan kita masih puasa. Pas Allahu Akbar azan langsung minum ya. Sambil wirid, ya kan diajarkan wirid tuh. Sambil suratan, olahraga boleh, bukan kita nggak melakukan ini ya. Mengisi waktu dengan zikir ya sambil olahraga. Itu cara dulu ya. Nah, jadi coba deh lakukan olahraga yang rutin. Selanjutnya terus sampai ini kemudian sampai yang kali. Nah ibu kalau misalnya ibu nanti beli makanan ya, ibu lihat labelnya ya, itu kandungan gulanya berapa sih? Oh ternyata 27 gram gula. 27 gram itu kalau kita lihat contohnya ini sampai sama dengan 7 sendok makan gula dalam sehari. Satu batang itu, wah 7 gula ya. Terus apalagi garam, garamnya tuh lihat berapa? 4,5 gram. Udah hampir di atas 1 hari ya bu. Nah jadi kalau bisa lihat dulu labelnya ya, jangan sampai kita makan sesuatu yang berat ya. Selanjutnya, nah ibu banyak nggak makan kayak gini? Biasanya nemenin anak-anak makan ya. Nah ternyata kalau ibu mau awet muda, jumlah kalori itu 25 kali berat badan kita. Berat badannya berat badan ideal ya. Gini, kalau ibu kurus, berat badannya yang realita ya. Tapi kalau kita gemuk, kita berat badannya ideal. Cara ukurnya gimana? Tinggi badan dikali 100 itu berat badan ideal kita. Ya berat tambah plus minus 3 kg. Siapa di sini mau jadi contoh? Udah mau jadi contoh nggak? Tinggi badan berapa? 160. Wih, 160. Dikurangi 100 berarti berat badan idealnya 60. Sudah berat badannya berapa? 10. Nah, berarti masih kelebihan 10 kilo. Jadi nanti kalau kita kebutuhan kalori itu 25 kilokalori kali bukan 10 tapi 60 berat badan ideal. Berapa tuh? Ada bisa hitung? Nama muda mana sih nama muda? Hitungin, good. 25 kali 60 berapa tuh? 25 kali 60 itu berapa? Hah? 25 kali 60? Nah, berarti kalau kali 60 kira-kira 1400 tinggi nanti boleh buat 1500 kilokalori. Oke, kita janji nih ya, satu hari cuma boleh 1500 kilokalori. Oke ya, 1500 ya. Kita hitung, ternyata satu burger itu kebutuhan kalori udah 790. Berarti udah setengah jatah nggak? Udah setengah jatah. Kita udah makan burger, panggil mie tek-tek, panggil nasi goreng, panggil mie ayam sehari itu. Ternyata itu, gue 500 gitu. Makanya kita jadi gemuk badan kita. Karena kita menimbun, tapi kita nggak olahraga. Akhirnya makanya gimana? Kalau kita USG nih, itu dok ini apa maksudnya fatty liver? Fatty liver itu perlemakan hati
hatinya diikuti sama lemak-lemak. Akhirnya sel hatinya nggak bisa wah ya ada lemak nih gitu kesannya gitu deh. Nyepit-nyepitin aja gitu. Nggak bisa berkreasi dengan baik ya sel hati kita. Terus gampang infeksi kalau udah kena hatinya ada lemak-lemaknya ya. Kreasi juga lemak-lemak. Pembuluh darah kita ada lemak-lemak, harus pembuluh darah kita ini, bayangin nih pembuluh darah kita segini nih, ya, sebunga ini nih misalnya, lemaknya nempel di dinding segini, jadi berapa? Jadi kecil, akhirnya oksigen yang disalurkan ke jantung jadi sedikit, makanya ada orang suka sakit dada, belum tentu mah itu sakit dada, kan sakit di sini nih, jangan-jangan jantung bukan mah, hati-hati ya, sama suami kita yang merokok juga hati-hati. Oksigennya kurang ke jantung sehingga dia merasakan sakit dada. Pokoknya segala sesuatu yang kurang oksigen di tubuh kita jadi nyeri bu, nyeri di kepala, migrain, nyeri di jantung, jadi sakit mah, kurang keseimbangan oksigennya jadi sakit mah gitu ya. Segala sesuatu yang kurang oksigen biasanya nyeri. Terus kita makan donat, wah enak banget donat itu ternyata sudah 470 kalori. Ya, wah dan kalau itu mau nggak apa-apa dong, kamu mau enjoy, aku mau makan burger, ya udah. Tapi nanti biasanya 1 kali dimakan ya, boleh nggak apa kayak begitu. Terus nggak boleh juga sekali makan tuh rakus gitu ya, maaf ya setelah wah buka puasa nih berat, langsung 1000 kalori sekali makan. Itu yang kasihan nanti apa insulinnya. Insulin itu apa sih? Insulin itu adalah hormon untuk memasukkan gula darah ke dalam sel. Ibu kebayang nggak? Ini nih, satu sel ceritanya ya. Itu pintu di situ bukanya tuh namanya insulin yang ngebuka, silahkan masuk, gagal pintunya lah itu insulin. Nah ketika kita makan burger, makan itu ya, kan ada pemecahan menjadi gula darah atau glukosa. Nah glukosa itu tok mau masuk gitu ya misalnya ya. Nah Mbak Nita ya misalnya, Bu Nita mau masuk gula silahkan gitu ya, tetap sama insulin. Nah kalau insulinnya kurang atau fungsi berkurang, nah kenapa nih itu nggak bisa buka? Akhirnya dibuat cuma sedikit. Ya cuma sedikit, akhirnya apa? Gula darahnya masuknya cuma 1/4, setengahnya. Selnya kelaparan nggak? Aduh, harusnya jatahnya 1 kantong, ini cuma 1/2 kantong, misalnya gitu ya. Akhirnya apa? Gulanya nggak bisa masuk, antri keluar. Akhirnya diberedar, dari kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kalau dia beredar sebentar, kalau ini beredarnya berbulan-bulan tinggi gulanya, akhirnya dia merusak dinding pembuluh darah kita, merusak sel ginjal, sel jantung, semua dirusak. Akibatnya apa? Rata-rata komplikasi. Gulanya kena ke mata, jadi katakan cepat, retinopati, nggak bisa baca, nggak bisa, akhirnya buta, ya, nggak bisa, jantungnya nggak bisa pompa dengan baik, ginjalnya banyak yang mati, akhirnya gagal di ginjal. Nah itu jadi jeleknya gula darah itu begitu. Bukan berarti gula banyak berarti simpanan bagus dong, enggak. Dia ada masanya, nggak boleh banyak, nggak boleh lama-lama. Nah ibu kebayang nggak kalau kita makan semuanya sekaligus jebret buka puasa ya, itu kasihan hormon insulinnya. Nah jadi yuk kita supaya jangan nggak boleh langsung makan langsung 1000 kalori itu jangan. Ibu ini sebuah terus dibagi 3 snack, 3 makanan utama gitu, imut-imut kita putih cantik ya. Jadi makanya pagi segini, nanti siang segini, siang segini gitu ya. Dia tuh kayak putri gitu. Terus Allah mah lapar ya. Kita harus menjaga ya. Ya Allah, karena pengen banget ini makan, cuma kasih aja agar kan minyak itu, tapi jangan pakai santan, jangan pakai gula banyak. Ya agar madu dikit aja. Itu ya udah nimbun dikit, nimbun jangan terlalu banyak ya. Jadi dijaga pakai snack, buah jus, buahnya potong-potong kayak rujak, tapi jangan sampai banyak-banyak. Itu gitu Bu, kita kalau bisa makan malam sampai jam berapa? Sampai jam 8 deh, kalau bisa jangan sampai jam 10 supaya ada waktu istirahat perut kosong. Nah kalau makan buah pada saat perut kosong lebih bagus. Kalau gabung sama yang lain penyerapannya terganggu nggak? Terganggu. Jadi makan gimana? Setengah jam sebelum makan besar atau di antara dua makan gitu. Wah kalau ngomong nggak bisa habis ini, saya harus membatasi ya. Lanjut terus, kayaknya udah selesai aja Bu. Nah jadi itu aja dari saya. Kalau bisa ditambah lagi vaksinasi. Kenapa vaksinasi penting? Karena vaksin itu juga meningkatkan imunitas ya. Ya siapa yang sini belum COVID jangan dimusuhin. Ini konspirasi dong. Enggak, saya kan juga tanya sama Profesor Iris Rengganis ahli vaksin di bidang, dia pakai kerudung juga kok, muslimnya juga bagus ya agamanya. Jadi udah menjadi guideline dunia kedokteran, vaksin itu betul bukan konspirasi yang dia tahu bukan.
alhamdulillah ya dengan vaksin angka COVID ini menurut saya udah merawat pasien COVID sekarang. Mungkin di rumah sakit umum masih ada tapi jarang. Nah, ibu kalau punya dana vaksin satu lagi, kanker rahim. Nah, penting banget karena banyak angka kejadiannya. Ya virus HPV kita vaksin supaya virus HPV-nya mati, nggak menimbulkan kanker rahim. Kalau payudara belum ada ya. Dari umur 9 tahun pada saat 9 tahun anak remaja kita juga boleh 9 tahun. Nah sampai kita usianya 60 tahun lah Bu. Sampai ya kalau utamanya sih yang masih haid ya terutama ya. Tapi kalau ibu di bawah 60 tahun lebih utama lagi sih Bu ya. Gak apa-apa ya. Masih kadang anak usia tua udah mulai kena juga ya. Vaksin hepatitis B bagus banget supaya mencegah kanker hati ya. Vaksin tifus 3 tahun sekali, influenza tiap tahun, vaksin pneumonia untuk usia di atas 50 tahun. Pneumonia sekali per 5 tahun. Kalau di atas 60 tahun, pneumonia cuma sekali seumur hidup kayak KTP, nggak usah diulang-ulang. Kenapa sih? Karena angka pneumonia di Indonesia tinggi. Jadi vaksin itu bukan cuma untuk anak, tapi untuk dewasa. Ayo tabung untuk kesehatan kita. Ibu kalau ibu sehat, pasti nanti anaknya terurus, suami terurus itu loh. Lingkungan sosial juga aman, nggak butuh bantuan kita kan ya. Jadi dari saya itu aja, mama kekurangan semuanya. Kenapa kita harus sehat? Karena kita adalah khalifah fil ardh, kita adalah khalifah yang harus menjaga makmurkan bumi. Kalau kita memakmurkan bumi, menjadikan anak yang soleh, butuh sehat kan? Kalau kita sakit, baru disakit sehari udah suami udah keluar ya. Ya, anak-anak sekolah gimana yang antar nih ya kan gitu ya. Jadi kita harus sehat lahir dan batin supaya kita terus menjaga ibadah kita ya dengan baik. Terima kasih atas kesempatannya.